Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Quran Surah Ali Imran ayat 103 dan Quran Surah As-Saff ayat 4. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali pada siang hari ini kita aturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam nikmat, terutama nikmat kehidupan, kemudian nikmat keimanan dan kesempatan serta kesehatan, sehingga kita telah dapat hadir di rumah Allah ini. Kita tinggalkan sejenak aktivitas kita sesuai dengan profesi ataupun tugas kita masing-masing. Maka kita langkahkan kaki, kita ayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat selaku kewajiban bagi kita yang telah balik. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan, contoh yang baik bagi kita dalam hidup dan kehidupan kita ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan Jumat yang terbatas ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa kita akan selamat hidup di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Berdasarkan firman Allah yang kita bacakan di awal, maka sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini adalah kekuatan daripada keislaman kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jemaah, kita semua ini adalah orang yang mengaku beragama Islam. Kita kerjakan apa yang diperintahkan Allah, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah.
Maka tentu keinginan kita adalah bahwa ketika kita kembali nanti menghadap Allah, kita mau kembali dalam keadaan berserah diri. Kita kembali dalam keadaan memegang teguh keimanan kita dan bisa mengucapkan dua kalimat syahadat di akhir hayat kita. Maka ini adalah keinginan bagi setiap kita. Tapi tidak semua manusia yang mengaku beragama Islam di akhir hayatnya itu mampu mengucapkan kalimat syahadat tadi. Maka perlu usaha yang sungguh-sungguh bagi kita agar keislaman kita itu menjadi kuat, agar Islam itu bisa kita bawa sampai akhir hayat kita. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Pertama sekali adalah kita harus kembali memperkuat akidah kita kepada Allah. Kita harus memperkuat keimanan kita kepada Allah. Kita harus selalu berusaha meyakinkan hati kita bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di permukaan bumi ini akan dan selalu dicatat oleh malaikatnya Allah, dan Allah akan menyaksikan apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka akidah, maka kekuatan iman yang ada dalam hati kita perlu kita perkuat, perlu kita pupuk dalam kehidupan kita ini. Kenapa demikian? Karena semakin hari perkembangan zaman semakin pesat, maka akan semakin hari ujian Allah itu akan selalu ada dan akan selalu berbeda-beda untuk kita semua. Maka akan bisa kita hadapi ujian Allah itu dengan penuh keikhlasan kalau akidah kita semakin kita perkokoh dan kita perkuat dalam hidup dan kehidupan kita ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Allah berkata kepada kita semua, dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Maka dalam kehidupan ini kita perlu memperkuat keimanan, kita perlu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah agar kita selamat hidup di dunia ini dan sampai ke akhirat nanti. Inilah yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita harus selalu mengamalkan akhlakul karimah, kekuatan akhlak, perbuatan, tabiat, perangai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka hiasilah diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan perilaku-perilaku yang baik. Maka insya Allah dengan perilaku yang baik itu keimanan kita akan semakin meningkat dan kita akan semakin dihargai oleh orang lain, dan kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku ini diutus, kata Rasulullah, ke permukaan bumi ini adalah melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka daripada itu, kita sebagai umat Islam jangan sampai kita terpengaruh dengan tipuan-tipuan syaitan. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pengaruh zaman yang semakin canggih dan modern ini, sehingga menyebabkan kita terlalai daripada sikap-sikap yang baik. Maka perlu kembali kita dalam kehidupan ini untuk mengamalkan dan menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Maka ketika kita sudah tiada, kebaikan kita akan tetap dan selalu dikenang oleh orang lain. Maka setiap kebaikan yang dikenang oleh orang, maka pahalanya akan tetap mengalir kepada kita semua. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis lain Allah dan Rasulullah berkata bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dipanjangkan
akhlaknya. Tetapi sebaliknya, seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk akhlaknya. Maka daripada itu sekali lagi, mari kita hiasi diri kita dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik yang akan selalu dikenang oleh orang lain walaupun kita sudah tiada di dunia ini. Inilah kekuatan yang kedua. Yang ketiga adalah kekuatan jamaah, persatuan dan kesatuan di antara kita, kebersamaan di antara kita. Saciok bak basi, sadanciok bak basi, saciok bak ayam. Nah, inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita memelihara hubungan baik kita dengan sesama kita, kita pelihara hubungan baik kita dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, apalagi dengan sanak dan famili kita, insya Allah, maka kita akan selalu kokoh dalam kehidupan ini. Dan adapun hal-hal yang berat akan bisa kita laksanakan, akan bisa kita atasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka perhatikanlah persatuan dan kebersamaan di antara kita. Perkuatlah ukhuwah kita. Jangan sampai kita bercerai-berai. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tadi, wala tafarruqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka beberapa hari lagi, insyaallah bulan suci Ramadan akan mendatangi kita. Maka ini merupakan momen bagi kita semua untuk kembali memperkuat ukhuwah, untuk kembali memperbaiki hubungan antara sesama kita. Mungkin selama ini di antara kita ada yang kurang bertegur sapa, atau mungkin di antara kita ada yang kurang enak satu sama lain, yang mungkin tagisi adek kana yetalen boleh katurut. Maka ini momen bagi kita untuk memperbaiki dan menghabiskan itu semua, sehingga persatuan dan kesatuan dan kekompakan kita khusus di daerah kita ini akan bisa terrealisasi dan akan bisa kita wujudkan dalam kehidupan ini. Inilah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, agar ibadah kita baik, agar ibadah kita berkualitas, maka perlu ilmu bagi kita agar ibadah itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Dan kemudian untuk kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai kita lengah untuk selalu mencari pengalaman, untuk selalu bertanya, ataupun terhadap generasi-generasi kita. Perhatikanlah pendidikan mereka, agar mereka pun bisa menjalani kehidupan ini sama dengan yang lainnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Berikutnya yang kelima adalah harta yang baik, harta yang halal, harta yang didapat dengan cara yang baik dan yang digunakan kepada yang baik. Maka harta itu akan memberikan manfaat bagi kita dan harta itu akan mendatangkan pahala bagi kita, sehingga kita sebagai orang Islam akan terjaga selalu dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Dan yang terakhir adalah semangat untuk berjihad. Jangan sampai kendor, jangan sampai hancur, jangan sampai terkikis oleh perkembangan zaman. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka jihad ini adalah melawan musuh Allah yang nyata. Mungkin ini tidak akan kita dapatkan khususnya di daerah kita. Tetapi berjihad lain adalah yaitunya semangat untuk membantu agama Allah, semangat untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan keagamaan di negeri kita ini, khususnya di kampung halaman kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan orang-orang yang di sekitar masjid ini, siapa lagi? Maka daripada itu, kembalilah kita menghidupkan semangat untuk menolong agama Allah. Dan yang terakhir adalah yaitu melawan godaan setan dan melawan daripada bujukan rayuan daripada hawa nafsu kita. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah.
Sebagai kesimpulan bagi kita, pertama sekali, perkuatlah kembali keimanan kita kepada Allah atau akidah kita kepada Allah. Yang kedua adalah hiasilah diri kita dengan akhlakul karimah. Yang ketiga, perbaiki hubungan baik antar sesama kita, kebersamaan di antara kita, persatuan dan kesatuan di antara kita. Yang berikutnya, yang keempat adalah hiasi diri kita selalu dengan ilmu agar ibadah yang kita laksanakan akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah harta yang halal lagi baik, dan yang keenam adalah semangat berjihad menolong agama Allah. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, maka keislaman kita akan kokoh dan kita akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita akan mendapatkan kebaikan, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan, yaitunya surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.